Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Kamila Nurhardianti dari kelas 7D dengan NPM 03711711. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati Rahman, NPM 0371171112. Perkenalkan, nama saya Vira Yuliasari, NPM 0371171099. Perkenalkan, nama saya Merah Delima, NPM 0371171008. Perkenalkan, nama saya Nuratika Torensa, NPM 0371171091. Di sini saya dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Masyarakat Indonesia sejak Proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin. Di slide yang pertama, peristiwa penting sekitar proklamasi, yaitu dibentuknya BPUPKI, aktivitas golongan muda, pembentukan PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dibentuknya BPUPKI dalam Perang Pasifik memberikan bayangan-bayangan kekalahan Jepang sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 Jenderal Kumaichi Harada mengumumkan dibentuknya badan khusus yang bernama Dokuritus Junbi atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang disebut BPUPKI, yang bertujuan untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 April 1945, diumumkannya pengangkatan pengurus BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Andes KRT Rajiman Widyo Diningrat. Yang menjadi ketua muda adalah Ichi Bagasi dan kepala sekretarisnya adalah Pepe Suroso yang dibantu oleh Toyohito Masuda dan MRAG Pringgodikdo. BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang membicarakan dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Pancasila. Berikut ini adalah hasil dari sidang yang diusulkan oleh beberapa tokoh, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu Pri Kemanusiaan, Pri Kebangsaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Yang kedua, dari Dr. Supomo pada sidang 31 Mei 1945, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang terakhir ada usulan sidang dari Insinyur Soekarno. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau Pri Kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan rakyat. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, dibentuklah Panitia 9 atau yang disebut juga Panitia Kecil yang terdiri dari 9 orang. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Ahmad Subagio, yang keempat ada A.A. Maramis, yang kelima ada Muhammad Yamin, yang keenam ada Abdul Qadir Muzakir, yang ketujuh ada Wachid Hasim, yang kedelapan ada Agus Salim, dan yang terakhir kesembilan ada Abi Kusno Cokro Sujoso. Panitia ini menghasilkan dokumen yang bernama Piagam Jakarta, yang berisikan satu, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Panitia perancang undang-undang menyetujui isi preambule atau yang disebut juga pembukaan, diambil dari Piagam Jakarta. Persidangan kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada 14 Juli 1945. Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang melaporkan 3 hasil, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua ada pembukaan undang-undang, dan yang terakhir batang tubuh. Aktivitas golongan muda. Sebelum BPUPKI dibuat pada tanggal 16 Mei 1945, di Bandung sudah diadakan Kongres Pemuda seluruh Jawa yang diprakarsai Angkatan Muda Indonesia, yang dihadiri 100 lebih utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa seluruh Jawa. Di antaranya ada Jamal Ali, Khairul Saleh, Anwar Joko Aminoto, Harsono Joko Aminoto, serta sejumlah mahasiswa IKA Daigaku Jakarta. Setelah 3 hari berlangsung, telah diputuskan 2 buah resolusi, yaitu yang pertama, semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda, dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional. Yang kedua, dipercepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Walaupun demikian, Kongres pun kesudahannya menyatakan pinjaman sepenuhnya dan kerjasama bersahabat dengan Jepang dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan. Pernyataan tersebut tidak memuaskan beberapa tokoh yang hadir, menyerupai utusan dari Jakarta yang dipimpin oleh Soekarni, Harsono Joko Aminoto, dan Khairul Saleh. Mereka bertekad untuk menyiapkan suatu gerakan yang lebih radikal. Untuk itulah, pada tanggal 3 Juni 1945 diadakan suatu pertemuan belakang layar di Jakarta untuk membentuk suatu panitia khusus yang diketuai oleh B.M. Biah dengan anggotanya Soekarni, Sudiro, Syarif Tajeb, Harsono Joko Aminoto, Wikana, Khairul Saleh, P. Gultom, Supeno, dan Asmara Hadi. Pertemuan semacam itu diadakan lagi pada tanggal 15 Juni 1945 yang menghasilkan pembentukan Gerakan Anggota Baru Indonesia. Dalam prakteknya, aktivitas organisasi itu banyak dikendalikan oleh Asrama Menteng 31. Tujuan dari gerakan itu menyerupai yang tercantum di dalam surat kabar Asia Raja pada pertengahan bulan Juni 1945. Mengatakan sifat gerakan yang lebih radikal sebagai berikut. Yang pertama, mencapai persatuan kompak di antara seluruh golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menanamkan semangat revolusioner massa atau dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat. Yang ketiga, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mempersatukan Indonesia sesungguhnya dengan Jepang, tetapi kalau perlu gerakan itu bermaksud untuk mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri. Selanjutnya ada pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan yang diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang, di mana 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa. Jenderal Besar Terauchi memanggil 3 tokoh pergerakan nasional Indonesia untuk mengadakan pertemuan di Dalat, Vietnam Selatan. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan bahwa Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda segera mengadakan pertemuan setelah mendengar bahwa pasukan Jepang telah menyerah. Mereka bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung pada negara lain. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir, karena pihaknya ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat PPKI. Perbedaan pendapat itu mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta atau golongan tua ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945.
Tujuannya agar mereka terjauh dari pengaruh pemerintahan Jepang. Melalui pembicaraan Sudanko, Singgih dengan Soekarno menyatakan bahwa beliau bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. Perumusan teks proklamasi. Rombongan tiba di Jakarta pada pukul 23.30. Kemudian menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol, nomor 1, Jakarta. Hal ini karena Laksamana Tadashi Maeda telah menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Konsep naskah proklamasi dibuat oleh Insinyur Soekarno dan disempurnakan dengan pendapat dari Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi diselesaikan menjelang subuh dan Insinyur Soekarno membuka pertemuan untuk menyerahkannya kepada seluruh yang hadir untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Namun, usulan tersebut ditentang oleh Soekarni agar yang menandatangani adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi sesuai dengan tulis tangannya yang telah mengalami perubahan-perubahan. Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya, proklamasi tersebut sangatlah bermakna penting bagi bangsa Indonesia. Berikut makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kemerdekaan yang berlangsung lebih kurang 400 tahun. Yang kedua merupakan awal terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa asing dan menjadi bangsa yang berdiri sendiri. Yang ketiga merupakan sumber hukum yang menegaskan mulai berdirinya negara kesatuan RI yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat merupakan momentum politik terbebasnya bangsa Indonesia dari kesatuan bangsa lain. Dan yang kelima merupakan manifesto politik perjuangan dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Melalui proklamasi, Indonesia memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan nasibnya sendiri. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia menjadi awal Indonesia untuk tumbuh, berkembang, dan menyambut kemajuan. Masuk ke perkembangan demokrasi Indonesia sejak demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Yang pertama ada masa demokrasi liberal. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada 1949 dan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950, bangsa Indonesia kita melaksanakan pesta demokrasi liberal dengan menggunakan sistem pemerintahan secara parlementer, di mana kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Pada masa itu, situasi politik tidak stabil karena sering terjadinya pergantian kabinet dan sering terjadi pertentangan politik di antara partai-partai yang ada. Nama-nama kabinet yang pernah memerintah pada demokrasi liberal, yang pertama ada Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Kabinet Natsir jatuh karena ada mosi tidak percaya bahwa Muhammad Natsir tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat dan sering terjadi pemberontakan sehingga muncul gerakan DITII, Andi Ajis, APRA, RMS, dan sebagainya. Lalu ada Kabinet Sukiman 26 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Masalah yang dihadapi Kabinet Sukiman adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Dubes AS Merle Kochran tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan Mutual Security Act atau MSA atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Lalu ada Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai dengan 3 Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Masalah yang dihadapinya yaitu gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi, lalu peristiwa 17 Oktober, peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat yang dulu dijabat oleh A.H. Nasution dan 7 panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat sementara atau DPRS dibubarkan. Kemal Idris adalah salah satu dari 7 panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke istana, dalihnya melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa.
Nah, kemudian di sini ada Kabinet Ali. Kabinet Ali ini memerintah pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Masalah yang terjadi di kabinet ini yaitu pemberontakan DI atau TII yang terjadi di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi, serta pergantian KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Utoyo. Nah, kemudian selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Arhab. Nah, kabinet ini memerintah pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Pada masa Kabinet Burhanuddin ini berhasil melaksanakan pemilu 1 dengan 2 periode. Pada tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Konstituante. Pada pemilu 1 ini dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, kemudian di sini ada Kabinet Ali II. Kabinet Ali II ini memerintah pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Masalah yang ada di kabinet ini yaitu timbulnya gerakan anti-Cina atau pemberontakan PRRI atau Permesta. Lalu yang terakhir ada Kabinet Juanda. Kabinet ini jatuh karena badan konstitutnya tidak bisa membuat UUD yang baru pengganti UUDS. Sehingga Presiden mengeluarkan dekretnya pada tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkannya berlakunya demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, tanggal 5 Juli 1959, jam 17.00, tepatnya hari Jumat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekretnya yang berisi pembubaran Badan Konstituante, kemudian berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS, lalu kemudian pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat. Sejak saat itu, Presiden mengumumkan berlakunya sistem demokrasi terpimpin yang di dalamnya banyak sekali penyimpangan dan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, antara lain PRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian Presiden mengangkat MPRS. Pidato Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan GBHN. Lalu yang terakhir, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden lebih banyak dipengaruhi oleh PKI, dan PKI memainkan peranan pentingnya sehingga PKI ini mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden. Dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka PKI melakukan tindakan, antara lain yang pertama, berusaha menyusup ke parpol dan memecah belah. Lalu yang kedua, dalam bidang pendidikan, mengusahakan agar ajaran Marxis-Leninisme menjadi salah satu mata pelajaran wajib. Lalu dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran komunis. Lalu yang berada di luar negeri ini berusaha mengubah politik luar negeri yang bebas dan aktif, mengurus negara-negara yang komunis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.